Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal telah diresmikan Presiden Joko Widodo. Lantas sejauh mana keberadaan Terminal Peti Kemas Kalibaru bisa memperlancar arus kapal dan barang dalam perdagangan domestik maupun internasional? Dan sejauh mana efektivitas Terminal Peti Kemas Kalibaru dalam menekan waktu bongkar muat? Langsung saja kita membahasnya bersama Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Elvin Masyasa. Selamat malam, Pak Elvin. Selamat malam. Gimana kabar? Baik. Ini dari pagi sudah bersama Pak Presiden, sekarang ada di sini lagi. Terlihat sekali cukup lelah, tapi kemudian tetap berada di sini ya. Tapi pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu nih Pak ya. Tanjung Priok dipuji oleh Presiden Joko Widodo karena berhasil mencapai paling tidak 3,2 hari dwelling time-nya Pak. Ya, untuk saat ini memang kita baru bisa mencapai 3,2 hari. Tentu terus dilakukan upaya-upaya bagaimana bisa lebih cepat sebagaimana diharapkan oleh Presiden. Dan untuk upaya-upaya itu tentu ada langkah-langkah yang kita akan lakukan lagi. Misalnya bagaimana meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat barang, proses pemeriksaan dokumen dan lain sebagainya. Jadi masih ada beberapa langkah lagi yang kita akan lakukan sehingga harapan Presiden untuk bisa dwelling time di bawah 3 hari itu mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, Menteri Perhubungan katanya bilang kalau bisa sih akhir Desember 2016 sudah 2,5 hari nih Pak. Kita berharap seperti itu. Nah, tetapi tentu saja sekali lagi ini kan ada hubungannya dengan koordinasi antara. Jadi bukan hanya Pelindo saja, bukan hanya pengelola pelabuhan ya? Ya, kan berbagai pihak. Sepanjang spiritnya sama dan kita bisa komunikasikan bahwa kalau ini lebih cepat itu lebih baik hasilnya untuk menurunkan biaya logistik, untuk meningkatkan kualitas servis, saya kira insya Allah bisa. Ini kan Tanjung Priok juga dipuji oleh Presiden Joko Widodo begitu. Bagaimana kemudian menjadikan Tanjung Priok ini sebagai ya pelabuhan model lah untuk pelabuhan-pelabuhan lainnya? Pelabuhan yang modern itu tentu harus memenuhi 4 kaidah. Oke, apa sih Pak? Pertama, bagaimana dia bisa memberikan pelayanan yang cepat. Proses kapalnya bisa datang dengan cepat, waktu tambatnya cepat, kemudian bongkar muatnya cepat, dan barang keluar dari pelabuhan juga cepat. Itu satu kriteria yang lazim berlaku. Yang kedua, akses. Harus mudah kapal itu untuk bisa masuk ke sana, dan tentu harus disiapkan sistem, sehingga kemudian tahu kapan kapal itu akan merapat, barang yang dibawa apa saja, sehingga prosesnya nanti bisa lebih mudah. Yang ketiga, secara fisikal juga pelabuhan itu harus modern, mengikuti perkembangan dari industri di perkapalan itu sendiri. Misalnya sekarang tren kapal itu kan besar-besar, sehingga dibutuhkan pelabuhan yang draftnya dalam, sehingga mereka bisa merapat. Nah, pelabuhan itu harus menyiapkan terminal yang mampu menyediakan fasilitas untuk itu. Lalu peralatannya juga harus modern, karena kapal-kapal yang sekarang itu besar-besar. Tentu peralatan bongkar muatnya, krennya juga harus modern, jangkauannya jauh, kecepatannya tinggi. Dan terakhir, persyaratan untuk menjadi pelabuhan modern itu adalah friendly. Friendly itu artinya biayanya tidak mahal, dan kemudian prosesnya juga bisa lebih mudah. Oke, ini semua kriteria sudah dicontreng semua oleh Tanjung Priok? Tidak sempurna, tapi kita menuju ke sana. Prosesnya tentu kita lakukan terus-menerus. Kita sebut dengan continuous improvement. Misalnya sekarang kita coba remajakan peralatan-peralatan sehingga lebih modern. Kemudian proses bagaimana dia bisa lebih friendly, itu yang utama. Dan ini tentu hanya bisa kalau kita menyiapkan sistem yang integrated, menyeluruh. Bagaimana sistem yang bisa mengakomodasi kebutuhan kapal, sistem yang mengakomodasi teknologi di dalam proses bongkar muat, dan kemudian sistem proses pemeriksaan dokumennya juga bisa lebih cepat. Oke, kita bicara sekarang soal NPCT 1 nih Pak ya. Ini sebetulnya seberapa besar potensi yang dimiliki untuk bisa menghilangkan masalah-masalah seperti dwelling time dan sebagainya? Penyiapan terminal ini sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas. Jadi kalau kapasitasnya itu terbatas, tentu dia tidak bisa melayani jumlah kapal yang banyak, muatan yang banyak. Nah, dalam rangka mengantisipasi itu, maka Pelindo II itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu sebenarnya menyiapkan plan membangun terminal-terminal baru yang kami sebut sebagai Kalibaru. Dan hari ini sudah diresmikan 1 terminal untuk PT Kemas dengan tambahan kapasitas 1,5 juta TEU. Masih ada rencana membangun 2 terminal lagi yang kami sebut sebagai NPCT 2 dan 3, yang masing-masing kapasitasnya adalah 1,5 juta TEU,
sehingga in total menjadi 4,5. 4,5. Oke. Dan kapasitas saat ini Priok secara keseluruhan itu sekitar 7 juta. 7 juta tambah 4,5 itu 11,5 juta, dan ini insya Allah menjadi yang terbesar di Indonesia. Oke, itu Pak Jokowi sudah menekankan 2019 harus selesai semuanya. Insya Allah, tentu kita usahakan. Oke, nah itu bicara soal ini juga nih ya, dapat melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 13.000 sampai 15.000 TEU dengan bobot di atas 150.000 DWT. Ini berkaitan dengan teknologi tadi, Pak ya? Ya, satu yang paling penting adalah berkaitan dengan kedalaman air atau disebut dengan draft. Ya. Karena kapal yang besar itu membutuhkan tingkat kedalaman yang cukup tinggi, yang sekarang sudah 16 meter. Dan semakin dalam dia, semakin besar kapal yang bisa merapat ke sana, semakin banyak muatan yang bisa ditampungnya, dan artinya kalau kapal itu membawa kontainer yang banyak, berarti kan cost-nya bisa lebih murah. Dan ini adalah contoh dari pelabuhan-pelabuhan atau terminal yang modern di dunia. Oke, kalau boleh berandai-andai Pak, kalau nanti NPCT 1, 2 dan 3 kemudian sudah beroperasi dengan baik begitu, dwelling time-nya dari 3,2 sekarang jadi berapa tuh Pak? Ada hitung-hitungannya mungkin? Ada formula untuk menghitung itu. Prinsip dwelling time itu adalah berapa lama barang ketika sudah tiba di pelabuhan, dia bisa keluar dari pelabuhan itu. Dan ini sebenarnya setiap terminal bisa berbeda-beda, tetapi secara rata-rata sekarang 3,2. Dan pelabuhan Tanjung Priok itu sekarang lebih dominan sebagai pelabuhan destinasi. Jadi mengimpor barang sampai ke Jakarta untuk didistribusikan di Indonesia. Jadi hub gitu ya? Ya, dia tidak lagi dibawa keluar. Nah, proses ini tentu ada mengikut sertakan pemeriksaan dokumen, apakah izinnya ada, kemudian mereka harus bayar bea, cukai, dan lain sebagainya. Saya kira harapan Presiden untuk bisa di bawah 3 hari itu buat saya realistis, wajar, dan kita akan coba untuk ke situ. Oke, kalau bicara soal NPCT 1, mungkin juga ini bisa dibilang dalam tanda kutip ya, proyek percontohan juga buat yang lain-lain sebagainya. Apakah kemudian nanti pelabuhan yang lain juga bisa dibangun terminal dengan teknologi modern seperti ini? Memang sebaiknya terminal-terminal atau pelabuhan-pelabuhan utama itu memiliki sistem yang integrated, terhubung satu sama lain, dan memiliki platform yang sama. Dengan platform yang sama bisa memberikan servis yang kualitasnya juga sama. Saya tidak ingin mengatakan Kali Baru ini harus jadi contoh, tapi saya kira kalau kita mengadop best practice di negara-negara lain, antar pelabuhan itu memang harus terkonek satu sama lain dengan sistem yang bisa sama, berhubungan. Gitu ya. Ya, artinya kalau misalnya New Priok sudah tahap kelas 1, kemudian yang lainnya belum, kan itu mungkin agak sedikit mengganggu ya. Ada kategori tentang pelabuhan, ada pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pengumpan. Pelabuhan utama ini adalah yang besar-besar, kita sebut sebagai hub. Dan hub ini memang sebaiknya memiliki sistem yang terintegrasi, memiliki konektivitas secara platform yang sama, sehingga kemudian kapal yang berhubungan dari satu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya itu bisa saling bicara. Istilah teknologinya itu saling membaca. Oke, kalau gitu kita harus break dulu Pak. Kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report.